Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita masih diizinkan untuk bertemu kembali pada hari ini, menikmati setiap kebaikan dan kasih anugerahnya. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, tugas, pelayanan, usaha, gumul juang kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh yang disembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah, Yesus Kristus, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, kami sangat bersyukur kembali pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami menikmati hari yang baru dengan nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami semua. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami diberikan pengertian, diberikan hikmat untuk memahami, mengerti apa maksud Tuhan di dalam setiap kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru Efesus pasal 5. Kita akan baca dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kehidupan saya dan saudara untuk bagaimana kita memperhatikan cara hidup kita masing-masing. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Memperhatikan dengan saksama berarti kita memperhatikan dengan baik, memperhatikan dengan benar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana cara hidup saya dan saudara pada saat ini. Masihkah cara hidup saya dan saudara selaras dengan kehendak Tuhan? Masihkah cara hidup saya dan saudara benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Apa itu orang bebal sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Orang bebal adalah orang bodoh. Orang yang selalu menganggap bahwa dirinya pintar, dirinya pandai, mengerti, tahu setiap kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada prakteknya terlalu sukar untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Orang bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti. Orang bebal adalah orang yang sukar untuk menerima teguran. Orang bebal adalah orang yang tidak mau untuk berubah mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia sudah selalu mendengar, sudah selalu ditegur, sudah selalu dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia akan tetap berdiri kepada pengertiannya, kepada kekerasan hatinya, kepada kebenaran pemikirannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak ingin kehidupan saya dan saudara bersikap atau menjadi seperti orang bebal. Bahkan saya terlalu percaya bahwa tidak ada satupun di antara saya dan saudara ingin dikatakan sebagai orang bebal atau orang bodoh. Sebaliknya, Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah bersikap arif. Apa itu arif? Arif adalah sikap bijaksana. Arif adalah pribadi atau seseorang yang mau
untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, yang mau untuk belajar, yang mau untuk berupaya mengerti dan melakukan setiap kehendak Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan. Dia tidak hanya sekedar mendengar, dia tidak hanya sekedar membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi dia mau berupaya melakukan, melaksanakan, mengaplikasikan setiap maksud Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan melalui kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ingatkah saya dan saudara tentang bagaimana Tuhan kita Yesus Hamasya Yesus Kristus mengumpamakan seorang yang bebal, seorang yang bodoh dan seorang yang bijaksana dengan perumpamaan tentang dua macam dasar bangunan. Bagaimana Tuhan katakan di dalam kitab Matius pada pasal 7 ayat yang ke 24 di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan kehidupan saya dan saudara yang adalah rumah rohani benar-benar didirikan di atas fondasi batu kehidupan, batu penjuru, yaitu Tuhan kita Yesus Hamasya Yesus Kristus. Sehingga tatkala datang begitu banyak tantangan, badai, pergumulan kehidupan, proses-proses ujian yang Tuhan izinkan luaskan dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan tetap teguh berdiri. Kita tidak akan mudah digoncangkan iman dan percaya kita, karena iman kita dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kita mendengar, karena kita melakukan, karena kita benar-benar mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, bahwasanya Tuhan di dalam firman-Nya berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara, sehingga kita beroleh kekuatan untuk maju, untuk menghadapi setiap tantangan pergumulan kehidupan kita, dan kita boleh mengalami terobosan demi terobosan, boleh mengalami setiap mujizat pertolongan Tuhan dan tampil sebagai pemenang. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi pribadi yang mendirikan rumah rohani kita di atas fondasi pasir, di atas fondasi yang tidak benar, di atas setiap kedegilan, kekerasan hati saya dan saudara, kebebalan, kebodohan hati kita, sehingga tatkala datang badai, tantangan, masalah, pergumulan, proses-proses ujian yang Tuhan izinkan, kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, kita dengan mudahnya berbalik daripada Tuhan, kita dengan mudahnya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak hebat, Tuhan telah meninggalkan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan katakan bahwa pada ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan ingin di dalam kehidupan saya dan saudara kita benar-benar mempergunakan kesempatan hidup yang Dia berikan, yang Dia masih percayakan, anugerahkan dalam kehidupan kita untuk hormat kemuliaan namanya. Tuhan ingin agar saya dan saudara benar-benar mengisi kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin saya dan saudara benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai penyampai, bukan hanya sebagai pembaca kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga buah-buah yang saya dan saudara tunjukkan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih izinkan sampai saat ini benar-benar untuk hormat kemuliaan namanya, benar-benar seturut sesuai dengan firman-Nya, benar-benar menjadi berkat buat sesama, buat banyak orang, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan, bahkan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan hari-hari yang jahat, yang penuh dengan segala macam tantangan, yang penuh dengan segala macam konflik, bencana-bencana akhir zaman pada saat ini.
Dan pada ayat yang terakhir dikatakan di sana pada ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa kehidupan saya dan saudara pada saat ini, kembali pada pagi hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Agar supaya kita pada ayat yang ke-17 dinyatakan di sana bahwa supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali kehidupan saya, kehidupan kita semua untuk tidak bersikap bebal, untuk tidak bersikap bodoh, tetapi mau menjadi pribadi yang bijaksana. Siapakah pribadi yang bijaksana dan siapakah pribadi yang arif? Adalah pribadi yang mau mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah saya dan saudara melakukan kebenaran firman-Nya. Kehendak Tuhan adalah saya dan saudara hidup di dalam kebenaran-Nya. Kehendak Tuhan, saya percaya, adalah kehidupan saya dan saudara diberkati, kehidupan saya dan saudara diselamatkan, kehidupan saya dan saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami pemulihan demi pemulihan, mengalami pertolongan, mujizat, kebaikan dan kasih karunia di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya terlalu percaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, penguatan buat kita semua, sehingga kita akan lebih fokus lagi, kita akan lebih lagi memperhatikan bagaimana cara hidup masing-masing kita, ketimbang daripada memperhatikan kelemahan, keterbatasan, keburukan, dosa-dosa orang lain. Tetapi sebaliknya, marilah kita saling menguatkan, kita saling menegur dengan kasih, kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita semua beroleh kemurahan di hadapan Tuhan. Kita semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang arif dan bijaksana di akhir zaman ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara, sebab firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara setiap kebenaran firman-Nya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa Yahweh, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Hamasya Yesus Kristus, kami sangat bersyukur boleh diberikan waktu untuk merenungkan setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Berikan kami kekuatan dan kemampuan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua boleh berupaya, kami boleh belajar untuk Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sangat menyadari tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, tanpa tuntunan firman-Mu, sia-sialah keberadaan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mari ingatkan terus kami, sempurnakan terus, baharui kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasya Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.